Assalamualaikum. Ya, silakan berdoa. Duduk siap gerak. Hari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Ayat berapa? Surat apa? Surat Yusuf ayat 11 sampai? Yuk, bareng-bareng. Nirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Arsilhu ma'ana goda ta'wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Qala inni layahzununi an tazhabun bihi wa akhafu ayyakulahul dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbat inna idzal khasirun. Falamma zahabu bihi wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil wa awtayna haza wa hum la yash'urun. Shadaqallahul azim. Rabu tanggal Oh iya ya. Selasa. Ya, dilanjutkan dengan absen dulu ya. Aditya, Ahmad, Alivia, Andre, Anindya, Astari, Audi, Ajis, Azka, Daniel, Desti, Fahri, Fauzan, Rizka, Gisaila, Ibrahim Afik, Intan, Kamil, Kaila, Kinar, Levi, Livia, Muhammad Farel, Muhammad Dwi, Nadia, Nanda, Naufal, Naura, Ogi, Raditya Hafiz, Salma, Salsabila, Sarah, Saras, Wira. Wis, berarti di jalan. Semoga dilancarkan ya. Yasya, Kaila, Kaisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini?
Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita melanjutkan materi yang selanjutnya ya, yaitu tentang Syu'abul Iman materi itu. Namun sebelumnya, Bapak mau nanya dulu nih sebelumnya. Pada materi-materi sebelumnya, yaitu materi tentang pembahasan baca Al-Quran ya. Dan kemarin pembahasan tentang sifat tercela ya. Sifat tercela itu apa aja sih? Atau pengertian dari sifat tercela, perilaku yang tercela atau akhlak tercela. Perbuatan yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Perbuatan yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Nah, itu sebagai pembahasan materi yang sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi Syu'abul Iman. Nah, sebelum ke materi, Bapak ada pertanyaan nih. Iman itu apa sih? Percaya. Percaya. Terus apa yang kalian ketahui tentang Syu'abul Iman? Cabang? Harus dilakukan oleh seseorang yang beriman. Benar, 100. Pokoknya yang ngejawab masuk nilai ya. Terus keimanan yang kalian ketahui secara definisi keimanan yang lebih lengkapnya apa itu? Hah? Kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baiklah. Alhamdulillah kalian bisa mengetahui yang berhubungan dengan iman. Meskipun itu Bapak memancing pertanyaan dari awal dulu tentang iman itu sendiri. Ternyata rata-rata kalian bisa mengetahuinya. Nah, materi untuk pertemuan hari ini yaitu tentang Syu'abul Iman atau cabang-cabang dari iman. Nanti Bapak akan ngebahas bentar ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pembentukan kelompok. Kelompok yang sudah ada aja. Ada berapa kelompok yang sudah ada? Ya, yang itu aja. Nanti didiskusikan, terus masing-masing kelompok itu mempresentasikan materi yang berhubungan dengan ini. Nah, sebelum ke materi, Bapak akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, jadi kalian pertama bisa menganalisis makna dari Syu'abul Iman itu sendiri. Kemudian yang kedua, setelah kalian bisa menganalisis pengertian dalil, macam dan manfaatnya, kemudian kalian mempresentasikan makna dari Syu'abul Iman itu sendiri. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Dan yang terakhir, kalian bisa membiasakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Ya, bisa dipahami dari 4 ini? Ini semuanya intinya supaya bisa menerapkan kepada diri kita semuanya yang berhubungan dengan kata iman. Dan dasarnya mah ini, iman. Lanjutin. Dari Syu'abul Iman itu sendiri, nah ini infografisnya atau peta konsepnya ya. Iman pertama diucapkan dengan lisan. Nah, tadi kan Bapak nanya, hakikat keimanan yang sebenarnya itu apa aja? Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, kemudian dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari. Ya, sok yang di luar masuk. Yo, sok. Jadi ulangi, dari iman itu sendiri diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan, kemudian diyakini dengan hati. Di sini diucapkan dengan lisan ada 7 cabang iman. Kalau diyakini dengan hati ada 40 cabang iman. Kalau dibuktikan dengan perbuatan ada 30 cabang iman. Jadi semuanya ada berapa? 77 cabang. Sok apal tuh. Waduh. Nah, akhirnya muncullah di sini. Nah, ini. Muncullah dari 77 cabang iman ini berbentuklah pohon dari iman. Ini bentuknya ini ada juhud. Apa lagi nih? Nah, ini tawakal, menepati janji.
bersyukur atas nikmat, memelihara lisan, dan yang sebagainya. Ya, ini berhubungan dengan iman itu sendiri. Lanjutin ya. Nah, dalilnya bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadz rabbuka min bani zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna ghafilin. Coba baca artinya. Neng, baca Neng. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari surga tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian terhadap mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Quran Surat Al-A'raf, ayat ke-172. Ya, dari sini pun juga ini pengakuan iman itu sendiri sudah terjadi ketika kita berada di dalam perut ibu kita pada saat usia 4 bulan. Nah ini, ditanya oleh Allah nih, alastu birabbikum, apakah kamu mengakui bahwa sayalah adalah Rob kamu semua? Bahwa saya adalah Rob kamu? Kemudian bayi itu menjawabnya, qalu bala syahidna, ya Allah saya bersaksi engkau adalah Rob saya. Kalau seandainya bayi tersebut bisa menjawabnya qalu bala syahidna, maka cabang bayi itu atau calon bayi itu tersebut akan sampai usia 9 bulan dan lahir. Setelah menjawab itu ditentukanlah kehidupannya, takdirnya, jodohnya, rizkinya, dan yang sebagainya. Ditanya juga, sanggup nggak kamu hidup di alam semesta ini? Nah ini kandungan yang lebih lengkapnya dari dalil yang berhubungan atau berkaitan dengan iman itu sendiri. Lanjutin. Nah, berkaitan dengan iman, tentang iman itu sendiri ada beberapa penjelasan dari iman. Satu, makna iman secara etimologis berasal dari kata amanu yu'manu imanan, yang artinya yaitu membenarkan, mempercayai. Dan menurut istilah iman itu sendiri membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan melalui amal perbuatan sehari-hari kita. Ya. Menurut Imam Syafi'i, iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lainnya. Jadi harus apa? Sinkron pikiran, hati, terus gerakan harus benar-benar sesuai dengan pikirannya, hatinya, kemudian gerakannya. Tujuan keimanan adalah menghambakan diri kita kepada Allah, betul nggak? Semata-mata antar manusia dengan penciptanya, bukan penghambaan manusia lain atau golongan lain, tetapi kita langsung hubungannya hablum minallah, diri kita dengan siapa? Allah. Bentuknya yaitu dengan keimanan kepada Allah. Macam-macam iman. Iman taklidi yaitu mengikuti, iman tahqiqi kemantapan hati, iman as istidlali yang berdasarkan bukti. Sehingga akhirnya muncullah tahap keimanan, dibenarkan dalam kolbu atau keyakinan mendalam akan kebenaran yang disampaikan, diikrarkan dengan lisan dalam bentuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyebutkan kebenaran, diamalkan, merealisasikan iman dengan mengikuti contoh yang dicontohkan oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lanjutkan.
tingkat keimanan itu sendiri. Nah, ini ada ilmu yakin, ada ainul yakin, dan yang terakhir betul hakul yakin. Nah, ini ilmu yakin yaitu didasari dari keyakinan yang didasari dari ilmu. Contohnya apa? Ketika kalian mempelajari satu ilmu tentang ketauhid dan tentang keimanan, maka itu bisa dijadikan keyakinan kita. Betul nggak? Kalau ainul yakin didasari dari apa? Penglihatan atau dari mata kita. Contohnya apa lagi? Adanya penciptaan alam semesta ini. Betul nggak? Oh, saya teh diciptakan oleh Allah. Apa buktinya? Tuh gini kan, ada bulan, ada matahari, ada apa? Pohon-pohon, ada orang-orang. Itu didasari dari penglihatan mata kita. Barulah yang ketiga, hakul yakin, yang didasari dengan kebenaran yang sebenarnya. Betul nggak? Nah, kalau di sini, hakul yakin adalah keyakinan yang didasarkan kepada yang hak atau kebenaran sesuatu yang ada dengan sifat-sifat yang menyertai kenyataan. Hakul yakin hanya bagi orang-orang yang makrifat. Nah, kalau hakul yakin ini tingkatannya udah tingkatan tinggi, makrifatullah, orang-orang yang benar-benar apa? Dekat dengan Allah. Keyakinan yang betul-betul mendalam. Hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi bukan hanya sekedar luarnya aja, tetapi keyakinan yang mendalam bahwa Allah itu betul-betul ada. Itu ketauhidan akidah yang sudah tingkat level tinggi ini. Ya, yang selanjutnya dilanjutkanlah nih. Kita 1 jam, Bapak menjelaskan ini, nanti 1 jam yang kedua kalian berdiskusi dan langsung mempresentasikannya. Nah, ini. Kemudian penambah dan pengurangan iman. Oh, perlu diketahui, iman itu kadang berada pada posisi yang paling tinggi, malah sebaliknya berada pada posisi yang paling rendah. Nah, penambah iman mengenal Allah Ta'ala melalui apa? Asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah. Apal nggak sifat-sifatnya? Bareng-bareng cik. Wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irada ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayat samian basiran mutakalim. Jadi mengetahui sifat-sifat Allah, kemudian mengetahui juga tentang asma-asma Allah melalui Asmaul Husna. Tadi kan kita udah baca bareng-bareng pada saat sholat duha ya. Kedua, memperhatikan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat syariah. Banyak melakukan ketaatan, yang selanjutnya meninggalkan kemaksiatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kalau banyak melakukan ketaatan, yaitu sering melakukan amal solehnya. Tetapi ada sebaliknya di sini nih, yang bisa mengurangi keimanan itu sendiri. Kadang kita kalau keimanan kurang, sholat berjamaah teh hararese, betul nggak? Sholat tepat waktu teh hararese, bener nggak? Dengar adan lagi, karek ge adan. Kewah masjid ge can pino. Pas dengar hayu orang sholat, nanti aja, baru juga komat. Nanti aja sholatnya saya mau jajan dulu ke kantin. Itu apa? Ciri-ciri keimanan sudah berkurang. Apa akibatnya? Awalnya ini dari sini. Berpaling dari mengenal Allah dan nama serta sifat-sifatnya. Tidak mau memperhatikan ayat-ayat kauniyah dan syariah. Masa bodoh. Yang penting saya hidup senang, have fun. Itu mah masa depan nanti aja. Sekarang saya pingin have fun di masa muda saya. Nanti aja tobatnya mah pas apa? Pas saat saya usianya 40 tahun. Efeknya gimana? Tiba-tiba kematian datangnya tiba-tiba. Betul nggak? Kemudian sedikitnya amal soleh, ya udahlah, sodakoh mah 2.000 lah. Nanti aja lah sodakoh yang banyak mah kalau saya udah jadi sukses. Terus melakukan kemaksiatan kepada Allah. Mumpung saya hidup, nikmati
indahnya kehidupan di dunia ini. Hidup itu hanya satu kali. Sehingga akhirnya muncullah seperti itu. Dan inilah yang bisa mengurangi dari iman itu sendiri. Paham? Nah, dilanjutin. Iman ada beberapa pilarnya. Ada berapa pilar? 6. Yang kita kenal dengan nama rukun iman. Iman kepada Allah. Iman kepada iman kepada kitab. Iman kepada Rasul. Iman kepada hari akhir. Iman kepada qada dan qadar. Apal? Benar apal? Dilanjutin. Dilanjutkan nih. Kadar minimal rukun iman. Iman kepada Allah, nih dasarnya. Beriman dengan wujud. Yakin Allah itu ada? Yakin. Apa buktinya? Adanya ciptaan Allah, yaitu alam semesta berikut beserta dengan isinya. Beriman dengan rububiyah Allah, beriman dengan uluhiyah Allah, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Iman kepada malaikat, beriman dengan keberadaan para malaikat Allah. Ya, sehari-hari kita diikuti oleh dua malaikat. Siapa? Raqib, Atid. Yang memberikan rahmat kepada manusia, malaikat Mikail, dan yang seterusnya. Bapak kalau ngejelasin nanti masuknya bab iman kepada malaikat. Terus mengimani secara rinci nama-nama malaikat yang kita ketahui dan mengimani secara global yang tidak kita ketahui. Malaikat itu ada 10 ya? Tapi ada malaikat lagi yang tidak kita ketahui. Contoh malaikat Harut dan Marut ya. Di dalam 10 nggak ada, tapi ada itu. Tapi kita wajib mempelajarinya. Selanjutnya, mengimani secara rinci sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka atau yang dimiliki oleh malaikat itu sendiri. Yang terakhir, mengimani secara rinci tugas-tugas mereka yang kita ketahui dan mengimani secara global yang tidak kita ketahui. Itu ya. Lanjutin, iman kepada kitab-kitab Allah. Apa aja? 1, mengimani bahwa seluruh kitab berasal dari Allah. 2, mengimani secara rinci nama-nama kitab Allah yang kita ketahui dan mengimani secara global yang tidak kita ketahui. Jadi kita tetap cari tahu kitab yang diturunkan oleh Allah teh apa aja sih? Pelajari dengan cara berilmu. Yang 3, membenarkan berita-berita yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Dan yang terakhir, beramal dengan hukum-hukum yang ada di dalamnya selama belum dihapus. Nah, yang selanjutnya iman kepada Rasulullah. Kalau iman kepada Rasulullah, kita meyakini bahwasanya Rasul itu sama kayak kita, sama aja manusia, betul lah. Cuman Rasulullah itu diberikan kelebihan oleh siapa? Oleh Allah, yaitu menjadikan utusan Allah. Kemudian di sini mengimani secara rinci nama-nama para nabi. Ada berapa nabi dan rasul? 25. Nah, kalau disebutkan panjang ya. Nabi pertama, Nabi Adam. Nabi terakhir? Nabi Muhammad. Ada kan ya? Adam, Idris, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa. Kenapa dari Harun langsung ke Musa? Dari Harun langsung ke Zulkifli, Daud, Sulaiman, Zakaria, Ilyasa, Yunus, Yahya, Isa, Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan berita-berita yang sahih yang datang dari mereka. Terakhir, beramal dengan syariat Rasul yang diutus kepada kita. Beramal di situ berarti yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman kepada hari akhir, beriman dengan adanya hari kebangkitan. Yakin hari akhir itu ada? Yakin hari kebangkitan itu ada? Nah, itulah keimanan yang sebenarnya. Beriman dengan hati, bahwasanya hari perhitungan dan pembalasan dinamakan dengan al-hisab wal jaza. Beriman dengan surga dan neraka. Adanya surga, adanya
neraka. Mau masuk surga, mau masuk neraka. Udah biasanya manusia mah pengen nanti beruntung terus, pas diajak rugi nggak mau, betul nggak? Tapi pada saat ingin menuai mengambil keberuntungan itu kadang karena rese, sholat tepat waktu, oke, kadang apa? Susah. Murah mana? Murah masuk surga, murah masuk neraka. Murahan kene masuk neraka daripada masuk surga. Padahal masuk surga mah serba gratis, betul nggak? Sok. Satu masuk masjid, satu masuk bioskop. Nah, masuk masjid bayar nggak? Masuk bioskop? Bayar. Sok. Yang bayar mana? Yang lebih banyak keuntungannya mana? Masjid. Lagi capek, masuk ke masjid, duduk sebentar, ikut sholat berjamaah, tenang kan ya? Pikiran adem, jabat temayar, jabat ganjarannya luar biasa dari siapa? Allah. Masuk bioskop, ngeluarin uang, paling sedikit berapa mengeluarkan uang teh? 50.000. Masuk ke dalam, lihat ada orang yang sedang indah hoyan. Kita kan ke bawah, lihat yang sedang bermaksiat, ke bawah dosanya nggak? Ke bawah. Meskipun saya tidak melakukan perbuatan maksiat, tetapi ada melihat orang yang melakukan perbuatan dosa, kemudian sama kita dibiarkan, kita tetap kena dosanya. Astagfirullah. Nah ini, beriman dengan segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Ada kehidupan, ada masa atau ada dimensi yang selanjutnya setelah kematian. Selanjutnya iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ini dikaitkan dengan apa? Takdir, khairihi wa syarihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Lanjutannya. Dalil dari pilar iman itu sendiri. Nah ini ini dalilnya. Bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya di hari kemudian, maka sungguh orang itu tersesat sangat baik. Coba baca dalil-dalil pilar iman ini. Dalil dari pilar iman tersebut. Baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Ya ladzina amanu billahi wa rasul wal kitab nazzala ala rasuli ya, sadaqallahul azim. Nah ini tentang syu'abul iman, cabang-cabang dari iman. Terdapat 77 cabang-cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin. 77 cabang-cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman, atau kitabnya yang sering Bapak pelajari itu tentang kitab Syu'abul Iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun, apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah keimanan seseorang tersebut. Ini bukunya itu karangan dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawami. Kitabnya itu tentang Syu'abul Iman. Nah ini dalil syu'abul iman. Dalil yang pertama, hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77, lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan dan malu. Itu salah satu dari cabang iman. Jadi gini,
yang paling tinggi kedudukannya itu sering selalu mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Yang paling kurangnya, kalian lagi jalan, pas lagi jalan nemu potongan kaca atau apa? Paku ya. Sama kamu disingkirkan ke pinggir. Itu sebagai apa? Sebagai bentuk cabang dari iman. Atau rasa malu. Tapi malu di sini, malu tatkala ketika kita melakukan perbuatan dosa. Betul nggak? Itu secara apanya? Secara yang paling kurangnya. Syu'ubul iman yang selanjutnya, nah ini. Macam-macam dari syu'ubul iman. Nah, ini dijelaskan dalam kitabnya. Lalu dijelaskan lagi. Nah, dimensi dari keimanan kita percepat karena kita akan diskusi ya. Ma'rifatu bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan. Kemudian amalu bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan. Nah ini, wah banyak ini. Hafal tuh? Iman kepada Allah dan yang seterusnya. Nanti ini sebagai bahan diskusi saja. Nah ini diucapkan dengan lisan, ini dengan mengucapkan kalimat thayyibah, selalu membaca kitab suci Al-Quran, belajar dan menuntut ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain, berdoa, zikir kepada Allah termasuk istighfar, menghindari bacaan yang sia-sia. Nah ini bentuknya nih, amalan amaliyah yang termasuk 77 cabang iman ya, bersuci dan yang seterusnya nih perawatannya. Nanti ini sebagai bahan diskusi ya. Nah project hari ini, nah ini kelompoknya, nanti tugas nih, tugas terakhir setelah pembahasan materi. Dilanjutkan dengan kelompok yang sudah dibentuk sama Bapak ya, atau yang sudah ada, duduk berkelompok, kemudian jelaskan ini. Kelompok satu adalah cabang iman dalam hal niat, akidah, dan hati. Nah, kelompok satu menjelaskan tentang apa? Cabang iman dalam hal niat, akidah, dan hati. Kelompok dua, tema cabang iman yang berkaitan dengan lisan dan perbuatan, maksudnya ini ya. Dan perbuatan, lisan dan perbuatan. Kelompok tiga, tema cabang iman tentang perbuatan anggota badan. Karena kita semuanya ada 5 kelompok, berarti ada 2 kelompok yang judulnya sama, ya. Jadi ini bahan diskusinya itu. Nah ini perintahnya, susunlah materi presentasi tersebut dengan membuat mind map pada kertas pleno, lalu perwakilan kelompok secara bergantian dipersilakan untuk mempresentasikan di dalam kelas. Jadi tugasnya kalian membuat mind map atau konsep dalam kertas lah ya, berbentuk kertas. Nanti ke depan dipresentasikan perwakilan dari kelompok itu sendiri. Paham ya? Bisa dimengerti semuanya? Nah, untuk materi yang selanjutnya bisa dimengerti, ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, alhamdulillah materi hari ini sudah Bapak tersampaikan. Cuman hari ini kalian semuanya duduk dalam keadaan berkelompok. Silahkan. Dalam hitungan 5 menit. Silakan itu berkelompok. Yang sudah langsung ke depan untuk menjelaskannya. Perwakilan salah seorang dari. Ini kelompok berapa? 2. Ini kelompok berapa nih? Sudah. Kosok atau. Ini kelompok
Sudah. Oh. Sok. Dipercepat ya. Ini kelompok. Sok dipercepat karena kita bentar lagi bel ya. Ini kelompok. Oh, tadi ya. Yang sudah siap silakan ke depan. Perwakilan boleh perwakilan satu ataupun boleh semuanya satu kelompok ke depan boleh. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan cabang lisan dan perbuatan. Pengertian, pengakuan lisan disertai perbuatan anggota badan yakni pengucapan syahadatain dan melaksanakan konsekuensinya. Cabang iman terkait lisan, yang pertama yaitu mengucap kalimat tauhid, la ilaha illallah. Yang kedua, mengucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu membaca Al-Quran, tidak lupa juga berzikir atau mengagungkan asma Allah dan berdoa. Yang terakhir, amar ma'ruf nahi mungkar. Kamu lah. Mengamalkan keimanan dengan perbuatan anggota badan. Cabang iman terkait perbuatan, bersuci atau toharoh termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. Kedua, menjalankan puasa wajib dan sunnah. Ketiga, melaksanakan haji bila yang mampu. Keempat, melaksanakan kurban. Sekian, terima kasih dari kelompok saya yang tentang menjelaskan sedikit cabang lisan dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali. Kelompok berapa nih? Kelompok 2. Nih. Ini kelompok 2 ya. Aditya, Alipia, Ibrahim, Kaisa, Nadia, Saraswira ya. Masuk A+ nanti. Sip. Kelompok yang selanjutnya, silakan. Yang sudah siap. Ayo, kelompok yang selanjutnya. Baru satu kelompok. Kelompok yang selanjutnya. Silakan kelompok berapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tema cabang iman yang berkaitan dengan cabang iman dalam hal niat, akidah, dan hati. Pengertian yang pertama, pusat keyakinan seseorang adalah hati orang yang beriman, yaitu orang yang di dalam hatinya, di setiap ucapannya, dan pada segala tindakannya adalah sama, sehingga dapat diartikan bahwa orang yang beriman adalah orang yang jujur, memiliki prinsip dan bertakwa. Yang kedua ada contohnya. Yang pertama, iman kepada Allah Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, dan mengucap kalimat syahadat. Yang ketiga ada hadis dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu ada 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkar apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu cabang iman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap untuk kelompok ini, hebat. Nama-namanya Aziz, Ahmad, Levi, Kinar, Salma, Sarah, insyaallah A nilainya. Ya, lanjutan. Silakan kembali ke tempatnya. Dilanjutkan dengan kelompok berapa? Kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari perwakilan kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai cabang iman dalam hal niat, akidah, dan hati. Jadi pengertian dari cabang iman ini, cabang iman adalah iman dengan keyakinan penuh yang terpatri di dalam hati. Contoh cabang iman dalam hal niat, akidah, dan hati. Niat beramal ikhlas karena Allah. Niat beribadah. Yang kedua akidah, keimanan kepada keesaan Allah, percaya pada hari akhir. Yang ketiga hati, kebersihan hati dan ria, kehusyuan dalam ibadah. Dan dalil dari Quran surah Ibrahim ayat 14 yang dimana artinya adalah Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Yang keempat, berikut cabang iman dalam Islam berdasarkan hati dan atau akidah. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ini kelompok niat, akidah, dan hati ya. Priska, Yuga, Yogi, Naura, Desti, Nanda, Gisela, dan Farel. Ogi, ya insya Allah nilainya bagus, sempurna, dan bagus sekali. Ya, yang selanjutnya kelompok 3. Ya, sok silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berasal dari cabang iman tentang perbuatan anggota badan. Kita mulai dari pengertian dulu ya. Cabang iman tentang anggota badan merujuk pada aspek-aspek keimanan yang berkaitan dengan tindakan atau amal yang dilakukan oleh tubuh kita. Dalam Islam, iman tidak hanya terbatas pada keyakinan dalam hati atau ucapan lisan saja, namun juga mencakup amal perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan dari diri kita sendiri. Nah, di sini kami beberapa mencatat ada cabang-cabang iman yang berasal dari iman tentang perbuatan anggota badan. Yang pertama ada bersuci atau taharah, yang kedua ada menegakkan sholat, yang ketiga ada bersedekah, yang keempat ada menjalankan puasa wajib dan sunnah, yang kelima menutup aurat, yang keenam melaksanakan kurban, yang ketujuh berbakti kepada orang tua. Jangan durhaka ya. Nah, untuk sisanya akan dibacakan oleh Kaila. Nah, untuk yang ke-8 ini ada menjalin silaturahmi, yang ke-9 mendukung kebenaran, yang ke-10 menolong orang dalam kebaikan. Jadi kalau nyontek tuh nggak boleh ya guys ya. Terus memberi dan menjawab salam, mencari harta dengan cara yang halal, mendoakan orang yang bersin, menghindari perbuatan menyusahkan orang lain, dan terakhir menyingkirkan benda-benda yang mengganggu di jalan. Nah, cabang iman dalam perbuatan ini tuh Allah tuh berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 142 yang artinya, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria atau ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Demikian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun dalam semacamnya. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap, hebat sekali. Ya, sok silakan kembali ke tempatnya. Kelompok Kaila, Intan, Azka, Daniel, Fauzan, Jaskia, dan Kaila, insya Allah nilainya sempurna dan bagus. Kelompok yang selanjutnya berapa kelompok lagi? Ya, 1 kelompok lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kelompok 5. Kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang cabang iman dan dalam lisan dan perbuatan. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian cabang iman. Cabang iman adalah bagian kecil dari iman yang lebih besar, seperti ranting-ranting kecil yang menyusun pohon iman. Yang kedua ada pengertian cabang iman lisan. Nah, cabang iman lisan ini adalah bagian dari cabang iman yang diwujudkan melalui ucapan atau perkataan. Selanjutnya untuk dalil dan contoh perbuatan akan dijelaskan oleh Noval. Oke, untuk dalil di sini kita langsung ke artinya aja. Artinya itu siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Selanjutnya ada contoh perbuatan. Yang pertama, mengucapkan kebenaran. Mengucapkan kebenaran ini bisa seperti berbicara jujur dan menghindari kebohongan. Selanjutnya ada bertutur kata baik. Bertutur kata baik itu bisa dengan cara berucap hal-hal yang baik dan tidak berkata-kata kasar. Selanjutnya yang ketiga ada membaca Al-Quran dan memahami firman-firman Allah. Dan yang terakhir itu berzikir. Cukup sekian presentasi kami dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan sama pembawaan presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap, hebat sekali. Ya, silakan. Ya, kelompok Salsabila, Anin, Lipia, Astari, Naupal, Pamil, Radit, dan Fahri. Insya Allah nilainya sempurna juga. Semuanya bagus-bagus. Ya, kembali ke tempat. Nah, itu penyampaian dari kelompok kalian ya. Bisa dipahami kan dari penjelasan Su'abul Iman itu sendiri? Nah, gini. Coba jawab ya, siapa yang mau jawab. Yang berhubungan dengan lisan itu apa aja? Yang berhubungan dengan iman yang kaitannya itu dengan lisan apa? Apa? Yang pertama itu ada menjaga tutur kata, habis itu berzikir, mengucapkan syahadat, habis itu Baca Al-Quran, terus berzikir udah ya? Berdoa udah. menjaga lisan jika berbicara dengan orang lain, karena itu bahaya, menyakiti hati orang lain ya. Mantap. Yang berhubungan dengan iman kaitannya itu dengan niat, akidah, dan hati siapa? Yang kaitannya itu niat, akidah, dan hati siapa? Yang bisa nyebutkan? Ya. Izin Pak Levi. Untuk cabang dalam hati, akidah, dalam niat, akidah, dan hati. Untuk niat sendiri itu bisa kita mengucapkan dengan kalimat syahadat. Terus untuk akidah dan hati itu tentu saja itu berkaitan dengan iman yang ada di hati kita, seperti kita beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Dan kita tuh mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Kemudian kita juga meluruskan hati kita supaya kita tuh terus bertakwa kepada Allah, di mana kita tuh selalu mentaati semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, mantap. Semuanya hebat-hebat, pintar-pintar, hebat. Selanjutnya terakhir, pertanyaan terakhir. Ini masih berhubungan dengan asesmennya. Hakikat keimanan yang sebenarnya apa aja? Pengertian hakikat keimanan itu apa? Kalau secara bahasa itu iman itu artinya apa? Percaya, meyakini, apalagi mengakui kan ya. Nah, kalau secara istilah atau secara terminologi atau bisa dikatakan juga hakikat keimanan yang sebenarnya itu apa? Ada 3 kata. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dibuktikan dengan kedua mata. Tuh, diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, kemudian dilakukan melalui perbuatan, direalisasikan atau diaplikasikan dalam perbuatan sehari-hari. Ya, kalian hebat semuanya. Dari mulai awal sampai akhir kalian bisa aktif dalam menyampaikan materi, dalam menyimak materi. Kesimpulan terakhir dari pertemuan hari ini, mohon perhatian semuanya. Kesimpulan terakhir yang Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini, materi tentang Su'abul Iman. 1,
iman itu berada dalam hati. Ya. Dalamnya lautan bisa kita selami. Tingginya gunung bisa kita daki. Tapi dalamnya hati seseorang kita tidak bisa mendalaminya. Betul nggak? Keimanan seseorang jelas itu berada di dalam diri kita masing-masing. Ketika orang tuanya atau ayahnya seorang yang beriman, ibunya seorang yang beriman, maka anaknya dijamin nggak menjadi orang yang beriman? Tidak dijamin. Justru keimanan itu sendiri berada di dalam diri kita masing-masing. Betul nggak? Kita tidak dijamin juga, misalnya orang tua kita bukan orang yang beriman, ibu kita bukan orang yang beriman, ayah kita bukan orang yang beriman. Saya juga pasti bukan orang yang beriman. Tidak dijamin. Tetapi justru apa? Penggodogan tersebut bisa muncul, kekuatan keimanan tersebut. Bagaimana kita bisa menjaga keimanan supaya keimanan berada pada tingkat yang paling tinggi. Itu kesimpulan akhirnya. Ada pertanyaan yang selanjutnya? Pertemuan yang selanjutnya setelah Syu'abul Iman, insya Allah materi yang akan disampaikan yaitu pelajari sama kalian yang berhubungan dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ditutup pertemuan hari ini karena waktunya sudah mulai bel, ya sudah habis, sudah bel. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.